1.545 calon jamaah haji Bojonegoro ikuti praktek manasik haji. Pria tanpa identitas ditemukan tewas di perlintasan kereta api di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Sembi Ramadan kembali hadir mencoba ada di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebanyak 1.545 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro mengikuti praktik manasik haji yang dilaksanakan oleh Kemenak setempat. Kemenak Bojonegoro menegaskan bahwa persiapan pemberangkatan calon jamaah haji setempat sudah mencapai 90%. Menjelang keberangkatan haji, sebanyak 1.545 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro mengikuti rangkaian praktek manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setempat pada Kamis pagi. Dengan mengenakan kain ihram, para jamaah didampingi masing-masing petugas pendamping haji diberikan arahan dan urutan manasik haji. Mulai dari wukuf di Arafah, tawaf, mapi di Mina, hingga melempar jumroh. Sesuai jadwal sebelumnya dari Kementerian Agama Bojonegoro, sebanyak 1.466 calon jamaah haji full Bojonegoro kloter 1, 2, dan 3 dan kloter 4 akan berangkat pada tanggal 11 Mei mendatang. Sedangkan untuk jamaah haji cadangan sebanyak 79 orang tergabung dengan Kabupaten Lamongan akan berangkat pada tanggal 12 Mei 2024. Rencananya keberangkatan calon jamaah haji akan dilakukan dari Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafidz mengatakan, hari kedua manasik haji ini para calon jamaah haji diberikan materi tentang teori seputar haji, tips menjaga kesehatan, tata kelola dam, alur perjalanan ibadah haji, dan kemudian diakhiri dengan praktek manasik haji. Pihaknya menegaskan kesiapan haji di Bojonegoro sudah mencapai 90%, di mana mulai pembagian kloter jemaah sudah disusun, koper sudah didistribusikan, manasik haji sudah dilakukan, dan tinggal menunggu undangan dari Kemenak terkait kepastian jam pemberangkatan. Abdullah Hafidz menambahkan untuk menghindari kelelahan saat ibadah haji supaya calon jemaah haji lansia bisa ada pendampingan dari istri maupun anak. Di sisi lain, pihak Kemenak sendiri juga sudah menyiapkan pendampingan bagi jamaah haji yang lansia. Hari ini manasik kita adalah kelanjutan dari yang hari pertama kemarin, yaitu tentang praktek manasik haji. Jadi tadi pagi sudah teori dan kegiatan pemerintah tentang kesehatan, kemudian tentang tata kelola dam dan alur perjalanan ibadah haji, kemudian diakhiri dengan praktek ibadah haji per kloter sekaligus dibimbing oleh ketua kloter, petugas pembimbing, TKHK, dan kesehatan, dan semuanya full lengkap ini didampingi jamaah haji per kloter. Agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, Kemenak Bojonegoro menghimbau supaya jamaah tidak membawa barang bawaan yang berlebihan, seperti rokok puluhan stang, benda tajam, maupun barang yang mudah terbakar. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Ngawi. Diduga korban tewas akibat tertabrak kereta api, lantaran saat ditemukan jasadnya sudah tidak utuh dan sulit dikenali. Warga Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi digempar dengan penemuan jasad seorang pria tak dikenal di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa setempat Rabu kemarin. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan wasel atau alat pemindah jalur kereta api. Petugas menemukan potongan jasad manusia tepat berada di tengah rel. Saat ditelusuri, beberapa potongan anggota tubuh lain juga ditemukan di sepanjang perlintasan kereta api setempat. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini langsung dilaporkan ke keamanan stasiun serta ke Polsek setempat. Petugas stasiun Walikukun menduga korban tertabrak kereta api Mutiara tujuan Bandung-Surabaya pada pukul 4.30 pagi. Namun jasad baru ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Wesel, terus tahu-tahu Udah ada mayat ini. Kondisinya gimana, Mas? Udah pececeran gitu. Orang nyebrang atau gimana nggak tahu. Malam gitu kayaknya. Perkiraan ketabraknya itu malam atau pagi? Malam. Malam. Jam 4
pagi itu ya. Sementara itu, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di sekitar lokasi, petugas hanya mendapati pakaian yang diduga dikenakan oleh korban, yakni celana jeans robek serta jaket jenis hoodie abu-abu. Namun tidak ada satupun identitas dari korban ditemukan di sekitar lokasi. Belum diketahui motif pasti korban bisa tertabrak kereta api. Laporan dari warga tentang kecelakaan kereta ini, ya. Kemudian dilaporkan ke Polsek. Kita datang ke TKP, kemudian kita komunikasi hubungi dengan tim penakut dari Polres dan rumah sakit. Jadi setelah ke lokasi, kita cek di lokasi, korban ini tubuhnya sudah tercecer. Jadi kira-kira dari TKP sampai terakhir itu kira-kira ada 1 kilo. Laki-laki atau perempuan? Diperkirakan laki-laki. Untuk identitas belum ada. Laki-laki. Identitasnya belum ada. Nah, identitasnya sementara belum diketahui karena masih dalam penyelidikan inavis. Tapi untuk sidik jari sudah kita temukan, insya Allah nanti bisa diidentifikasi. Sakit ini? Ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Oleh petugas, jasad korban dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Polisi mengimbau masyarakat yang kehilangan keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar menghubungi Polsek Widodaren Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar aturan karena berjualan di atas trotoar. Penertiban dilakukan di sejumlah jalan protokol di kabupaten setempat. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar aturan. Satu persatu pedagang yang berjualan di atas trotoar didatangi petugas serta langsung ditertibkan. Penertiban pedagang kaki lima liar ini dilakukan di sejumlah jalan protokol di seputaran Lamongan Kota. Di antaranya di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Lamong Rejo hingga Jalan Kusuma Bangsa. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Selain itu juga untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki. Pasalnya PKL yang ditertibkan menggunakan trotoar untuk menjajakan barang dagangan mereka. PKL yang ditertibkan selanjutnya akan diberikan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak kembali berjualan di atas trotoar. Sementara kegiatan dilakukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kawasan kota. Loh Pak, tujuan dari penertiban ini salah satunya itu apa Pak? Kita lakukan penertiban ini biar gak ganggu pejalan kaki maupun lalu lintas. Karena selama ini banyak yang berjualan yang berada di bahu jalan maupun di trotoar. Nah terus sanksi yang diberikan oleh para pedagang-pedagang yang berjualan di atas trotoar sendiri apa ini Pak? Untuk saat ini kita lakukan pendekatan atau sosialisasi, memberikan peringatan agar tidak berjualan di trotoar saja. Untuk selanjutnya barangkali nanti PKL itu masih tidak mengindahkan peringatan kami, akan kami lakukan tindakan tegas dengan mengangkut barang-barang yang di trotoar. Kegiatan serupa akan terus digelar petugas agar trotoar bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya, serta keindahan dan kebersihan kota tetap terjaga. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Siap lawan petahana, Kepala BPKAD Lamongan akan mundur dari ASN. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Penggawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Husnul Yakin, mencalonkan diri maju dalam kontestasi Pilkada Lamongan tahun 2024. Ia mengaku siap bersaing dengan calon petahana yaitu Yuhronur Effendi serta mundur dari ASN. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Lamongan, Husnul Yakin, mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang digelar oleh PKB dan PDIP Lamongan pada Rabu kemarin. Ia mencalonkan diri maju dalam kontestasi Pilkada Lamongan tahun 2024 serta siap bersaing dengan calon petahana Yuhronur Effendi. Husnul sendiri telah mengambil formulir penjaringan PKB dan PDIP. Husnul mengaku telah menyiapkan dengan matang pencalonannya untuk maju menjadi kepala daerah, termasuk mengurus proses administrasi pengunduran diri sebagai ASN. Seharusnya ia baru pensiun dari ASN pada tahun 2027, namun karena ikut kontestasi Pilkada Lamongan, maka ia telah mengajukan pensiun dini. Di kantor DPC PKB Lamongan, kedatangan Husnul diterima langsung oleh Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur bersama pengurus PKB setempat. Husnul menjelaskan keinginan untuk maju sebagai bupati karena ingin membangun Lamongan lebih baik ke depan agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu akan kembali jadi wakil bupati apa? Terima kasih. Jadi saya berproses di Pilkada 2024 ini adalah mendaftar calon bupati. Ya, jadi bukan calon wakil bupati. Calon bupati, adapun ada branding itu saya tidak tahu. Jadi branding yang sudah beredar saya adalah kudu yakin Lamongan maju. Ya, bukan Gofur Yakin ya? Itu saya tidak tahu. Kalau ada branding seperti itu saya tidak tahu. Ya. Seperti itu Pak. Pak, motivasinya apa sih Pak maju dulu? Jadi motivasi kami untuk memajukan Lamongan ini untuk menjadi Lamongan lebih baik, Lamongan yang lebih bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas. Pak, kalau Anda nilai Pak, Lamongan sekarang gimana? Alhamdulillah, Lamongan sudah cukup maju. Partai yang sudah berkomunikasi dengan apa Pak selain PKB? Pak, masih status ASN Pak, apa sudah lulus proses? Saya sudah berproses untuk pengajuan pengunduran diri. Sementara itu, Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran calon Bupati Lamongan yang diajukan oleh Husnul Yakin. Kepala BPKAD Lamongan tersebut juga merupakan orang pertama yang melakukan pendaftaran. Ya, pendaftar pertama tadi Pak Haji Husnul Yakin. Ya, ini ada kabar besok atau besok lusa juga ada yang mendaftar lagi. Ya, kita tunggu saja. Semua bisa mendaftar di DPC PKB Lamongan. Untuk kader sendiri Pak itu apa ada yang? Karena Pak, kader sendiri DPC banyak sekali, ya. Jadi banyak dipersiapkan, ya. Pak Ketua siap maju Pak? Itu nanti nunggu instruksi DPP. Pak Ketua, siap, Pak. Pak Ketua. Secara pribadi siap Pak? Pak Ketua, bisa jadi enggak ketika Pak Husnul mencalonkan sebagai bakal calon bupati, sementara nanti DPP bisa membalik bahwa calon Bupati Lamongan adalah Ghafur dan wakilnya adalah Husnul Yakin. Itu nanti kita serahkan ke DPP PKB. Usai menyerahkan berkas pendaftaran di kantor PKB Lamongan, Husnul langsung ke kantor DPC PDIP Lamongan untuk mengikuti penjaringan bakal calon Bupati Lamongan. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai melakukan penjaringan calon untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024. Bupati petahana Yuhronur Effendi menjadi orang pertama yang datang untuk melakukan pendaftaran. Yuhronur Effendi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Lamongan tahun 2024. Sebagai petahana, Yuhronur melakukan gerak cepat untuk bisa meraih rekomendasi sejumlah partai pemilik kursi di DPRD Lamongan untuk kembali mengantarkannya duduk sebagai Bupati Lamongan. Terbukti begitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Lamongan membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Yuhronur menjadi orang pertama yang mengambil formulir dan resmi mengajukan diri sebagai calon Bupati Lamongan 2024. Kedatangannya Yuhronur Effendi di kantor DPC PDIP Lamongan di Jalan Basuki Rahmat, Gang Dharmawangsa Lamongan pada Selasa kemarin disambut langsung oleh Ketua DPC PDIP Lamongan, Husen, bersama jajaran pengurus. Yuhronur menyampaikan bila kedatangannya mendaftar secara pribadi tidak bersama figur untuk calon wabub.
Usai pendaftaran, ia memastikan jika akan mengikuti dan menghormati semua proses yang ada di internal PDIP. Ia berharap PDIP menjadi bagian dari partai yang ada untuk membersamainya maju kali kedua menjadi orang nomor 1 di Lamongan, serta bisa bersama-sama memajukan Lamongan. Ya, kalau partainya memanggil, kan sekarang lebih terbuka lagi ya partai-partai seperti kemarin. Ada yang partai tidak harus kader, menunggu warga lain yang punya potensi dalam rangka untuk memajukan di daerahnya masing-masing. Itu saya siap. Pak, untuk calon wakil itu nanti serahkan ke partai pengusung atau mungkin Bapak sendiri yang mungkin? Ya, tentu saya masih mendasarkan banyak hal lah. Nanti apa yang menjadi kehendak warga, apa yang menjadi kehendak masyarakat, sehingga wakil itu juga merupakan jaminan bagi kemenangan kami. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Lamongan Husein menilai Yuhronur adalah figur yang cukup dekat dan memiliki hubungan baik dengan PDIP. Selain itu, Yuhronur juga menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran untuk proses penjaringan calon dalam Pilkada Lamongan. Pendaftaran pertama ya baru Pak Haji Yuhronur Effendi Mawon yang hadir ke DPC setelah kami buka rilis tadi jam 1-an tadi. Rencana berapa hari Pak pembukaannya? 2 minggu sampai dengan 7 Mei. Hari ini cuma 1 Pak? Ya, sementara Pak Yes yang mengawali mengambil formulir pendaftaran dan saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya belum ada informasi? Belum. Jadi formulir itu ada 2. Nanti ada untuk calon bupati dan untuk wakil bupati. Jadi kalau nanti akan kami kabarkan para pihak kepada teman-teman media kapan kalau ada yang mau mengambil formulir dan atau mengembalikan formulir, kami akan kabarkan ke teman-teman. Pendaftaran Cabup dan Cawabub oleh DPC PDIP Lamongan ini dibuka mulai tanggal 23 April 2024 hingga 7 Mei 2024 mendatang. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Pemirsa, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro memastikan untuk penetapan nomor induk P3K formasi tahun 2023 akan selesai pada bulan April 2024 ini. Molornya progres penetapan NI P3K lantaran saat ini berproses tahap penomoran di BKN Pusat. Setelah melalui serangkaian proses seleksi dan tes, penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih belum keluar. Kondisi ini membuat penyerahan SK PPPK molor dari perkiraan sebelumnya. Dari data akun Instagram resmi Kantor Regional 2 BKN Surabaya, tercatat pertanggal 19 April 2024, progres penetapan NIPPPK Teknis Kabupaten Bojonegoro usulan sudah masuk sebanyak 158. Kemudian proses verifikasi sebanyak 120 dan dokumen ter-ACC atau usulan memenuhi syarat sebanyak 37 atau secara persentase 23,42%. Sedangkan untuk progres penetapan NIPPPK Tenaga Kesehatan, usulan sudah masuk sebanyak 588, kemudian proses verifikasi 498, dokumen usulan dalam perbaikan ada 7, dan dokumen usulan memenuhi syarat sebanyak 83, atau secara persentase 14,63%. Sementara untuk progres penetapan NIPPPK Guru, usulan masuk sebanyak 1.189. Kemudian proses verifikasi ada 1.182 dan sudah ter-ACC memenuhi syarat ada 7 atau secara persentase 0,59%. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, molornya progres penetapan NIPPPK lantaran saat ini masih tahap persetujuan teknis di BKN. Sementara pihaknya pada tanggal 6 April batas terakhir sudah melakukan penyerahan berkas keseluruhan PPPK Kabupaten Bojonegoro.
Aan menambahkan, bulan April ini persetujuan teknis penetapan NIPPPK bisa selesai 100% dan kemudian segera dilakukan penyerahan SK PPPK kepada peserta yang dinyatakan lolos. Pak, boleh dijelaskan untuk sekarang saat ini untuk penetapan NIPP 3K di Bojonegoro saat ini mungkin masih terhalang atau masih prosesnya sedikit, itu kira-kira faktornya seperti apa Pak sampai sekarang? Untuk proses penetapan NIPPK itu sekarang sudah masuk di BKN. Jadi terakhir kemarin per 6 April itu batas terakhir dan kami sudah menginput semuanya sejumlah 1.189. Nah saat ini masih proses pertek di BKN. Nah target kami selesai insya Allah bulan April ini. Pertek dari BKN sudah semuanya 100% turun ke Bojonegoro. Dari jumlah tersebut 1.189 Pak, mungkin yang sudah ter-ACC atau lolos pemberkasan ada berapa banyak? Sesuai info di itu Instagram kalau salah baru 7 itu. Karena banyak dari beberapa kabupaten juga masih di bawah 50%. Ada yang 30, 20, nah Bojonegoro kalau salah 0,7 ya, 0,7%. Perlu diketahui jika formasi usulan PPPK Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 ada sebanyak 2.844 peserta, sedangkan yang dinyatakan lulus ada sebanyak 1.942 peserta. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Cekcok masalah rumah tangga, suami di Tuban tega bunuh istri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Cekcok masalah rumah tangga, seorang suami di Kabupaten Tuban tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pria yang berusia 65 tahun tersebut mencekik leher korban, lalu membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Pelaku yang bingung kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Warga desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan tewasnya Tamirah di kamar rumahnya pada Selasa pagi. Wanita 65 tahun tersebut dibunuh suaminya sendiri, Mujiono, 65 tahun. Pembunuhan bermula dari cekcok masalah rumah tangga antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi langsung mencekik leher korban lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala dan telinga mengeluarkan darah. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun perasaan takut dan bingung terus menyelimuti pikiran sehingga menyerahkan diri ke kantor Polsek Grabagan. Selanjutnya polisi bersama perangkat desa mengecek lokasi kejadian dan menemukan mayat korban terbujur kaku di atas ranjang. Petugas kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian serta meninggalnya korban. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk diotopsi. Dari tempat kejadian, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, kematian korban secara tak wajar membuat anak-anaknya menangis histeris hingga nyaris pingsan. Kronologi pembunuhan ini adalah yang diduga sebagai tersangka jam 6.30 melapor ke Polsek bahwa dia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat kematian. Dan dari Polsek selanjutnya menelepon perangkat, ternyata perangkat juga belum tahu.
Akhirnya dari perangkat, salah satu perangkat bersama satu orang warga membuka pintu rumahnya, ternyata sudah didapati korban ini sudah meninggal dunia. Itu posisinya di mana ini? Posisinya di kamar tidur, tempat tinggal korban. Itu proses pembunuhannya gimana dan diapakan? Untuk sementara keterangan dari tersangka sementara ya dicekik. Ada percocokan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ini untuk tersangka gimana? Sementara tersangka masih diamankan di Polsek Gerabakan. Untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti motif pelaku membunuh korban. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, sebuah mobil pick-up terguling di tepi jalur poros Pantura Lamongan Tuban. Sebelum terguling, mobil tersebut menabrak median jalan dan motor serta menabrak warung yang berada di bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan kembali terjadi di jalur poros Pantura Lamongan Tuban, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Selasa siang. Sebuah pickup terguling usai menabrak median jalan, motor, dan warung. Kecelakaan bermula saat pickup dengan nopol L9475CG yang dikemudikan oleh Arga Umami, warga Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Lamongan menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi mobil tidak dapat menguasai setir sehingga pickup yang dikemudikannya oleng ke kanan. Usai oleng, pickup kemudian menabrak median tengah jalan. Mobil tersebut kemudian terpelanting ke kiri dan menabrak motor dengan nopol G6750MI yang dikendarai Suparman, 35 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah yang berboncengan dengan Siti. Pickup baru berhenti setelah menabrak warung hingga kemudian terbalik. Saat ini kami sedang evakuasi adanya 33 atau kecelakaan lalu lintas di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, yang mana mobil pickup tersebut untuk kronologi berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di TKP diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak median jalan dan terpelanting sehingga terbalik. Ada berapa korban dan? Untuk korban luka ringan sendiri ada 2. Alhamdulillah sekarang sudah diadakan perawatan di rumah sakit. Ini kendaraan nabrak apa dan? Kendaraan sendiri nabrak warung. Oke, tapi alhamdulillah tidak ada warung kosong, bekas warung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Bertempat di halaman parkiran bus Sunan Bonang yang berada di Jalan AKBP Suroko, Kabupaten Tuban, PLN UP3 Bojonegoro menggelar apel pembukaan kegiatan Mahabharata atau maksimalkan pemeliharaan borderless antar unit sampai tuntas. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 23 hingga tanggal 24 April ini, merupakan rangkaian kegiatan pemeliharaan preventif sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan jaringan dan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Asisten 2 Tuban, Endro Budi Sulistyo, Dinas PUPR Tuban,
Dinas Lingkungan Hidup Tuban, Dinas Perhubungan Tuban, Polres Tuban, dan Kodim 0811 Tuban. Apel pembukaan kegiatan Mahabharata dipimpin secara langsung oleh Asisten Manajer Jaringan PT PLN Persero UP3 Bojonegoro, Agus Pitoyo, dan Imade Agus Dwi Putra selaku Manajer PT PLN Persero UP3 Bojonegoro sebagai pembina apel. Terdapat 24 armada dan sebanyak 151 personil dilibatkan dari berbagai UP3 di Jawa Timur pada kegiatan akbar tersebut. Di antaranya tim PDKB, Skylift, Harbas, Regus Asesmen Kabel TM20KV, dan pelayanan teknik yang didampingi oleh pengawasan pekerjaan masing-masing dengan harapan dapat meraih hasil yang maksimal. Manajer PLN UP3 Bojonegoro, Imade Agus Dwi Putra mengatakan, Mahabharata atau maksimalkan pemeliharaan borderless antar unit sampai tuntas adalah diambil dari sebuah kisah perang antara Kurawa dan Pandawa V. Dalam hal ini diibaratkan gangguan penyulang adalah Kurawa atau musuh yang harus dihadapi oleh PLN sebagai Pandawa V. Dirinya berharap dimenangkannya perang terhadap Padam akan dapat meningkatkan keandalan pelayanan yang juga berbanding lurus dengan meningkatnya kepuasan pelanggan. Hari ini tuh kita melaksanakan apel kegiatan Mahabharata. Mahabharata itu sendiri akronim dari maksimalkan pemeliharaan borderless antar unit sampai tuntas gitu ya. Jadi ini juga Mahabharata ini sebagaimana kita ketahui epos besar perang antar dua saudara Kurawa dan Pandawa V. Kami dari UID Jatim menganalogikan musuh besar kita, penyebab gangguan dari pohon, petir dan sebagainya itu sebagai musuh besar yang harus kita perangi bersama sehingga padam itu bisa minimal bahkan tidak ada gitu ya. Nah, sebagaimana perang Mahabharata itu dimenangkan secara heroik oleh Pandawa V, walaupun secara jumlah jauh lebih sedikit dan sebagainya dibandingkan Kurawa. Nah, harapannya semangat yang sama juga tim ini, tim Pandawa V ini yang terdiri dari tim PDKB, tim Rabas, tim pemeliharaan, tim K3L yang mengawal teman-teman ini bisa melaksanakan pekerjaan dengan kaidah K3 dan juga tim deteksi dan asesmen harapannya bisa memenangkan kegiatan perang Padam ini gitu, sehingga bisa menghadirkan listrik yang semakin handal, aman untuk masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat gitu ya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Endro Budi Sulistyo mewakili pemerintah Kabupaten Tuban sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar PLN atas sinergi dalam kegiatan Mahabharata ini. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tuban selalu berharap kepada PLN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga reaksi cepat PLN terhadap penanganan keluhan dan gangguan yang dibentuk melalui WAG Sahabat PLN sangat luar biasa. Bapak Bupati Tuban, Mas Aditya Halindra Fariski, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dan juga keluarga besar PLN di dalam rangka bersinergi. Ada program yang di-launching yaitu Mahabharata, maksimalkan pemeliharaan bordes sampai tuntas. Di Kabupaten Tuban memang beberapa waktu yang lalu yang sudah dikoordinasikan ada wilayah-wilayah yang memang harus ada penanganan khususnya di wilayah Krek dan Montong. Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berharap kepada keluarga besar PLN ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Di media sosial yang sudah terbentuk Sahabat PLN, reaksi cepat dari teman-teman PLN di dalam penanganan di masyarakat seperti tegangan rendah, listrik mati, reaksi cepat yang sudah dibentuk oleh teman-teman PLN ini sangatlah luar biasa. Kenapa itu kami sampaikan? Karena memang kita terbaca di medsos dan juga di WA Group, sehingga laporan masyarakat yang insya Allah tidak lebih dari setengah jam, 15 menit, 10 menit selama caraka teman-teman petugas PLN itu di lapangan, insya Allah semua sudah dapat ditangani dengan baik. Kami berharap Mahabharata yang di-launching oleh Bapak Made dari Bojonegoro, UP3 Bojonegoro, di hari ini, hari Selasa, bertempat di lapangan, parkir
Sunan Bonang Tuban ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman dan juga kepada khususnya Pak Baskoro selaku Kepala Manajer PLN Tuban ini membimbing, memberikan motivasi dan juga memberikan semangat. Sejumlah titik-titik perbaikan didapat dari historis jumlah gangguan yang terjadi selama 2023 dan triwulan 1 tahun 2024 di wilayah kerja Kabupaten Tuban, meliputi penyulang Montong, Mander, dan Prambon, dengan total panjang penyulangan 159.310 ms, 111 gardu, dan melayani 34.506 pelanggan. Sedangkan beberapa penyebab gangguan utama yang terjadi antara lain diakibatkan oleh petir, pohon, dan kerusakan material pada jaringan. Oleh karena itu, Mahabharata fokus pada kegiatan pemeliharaan meliputi penggantian top ties, pemasangan trigger, pemasangan CLD, penggantian lightning arrester, serta perbaikan sambungan konduktor tegangan menengah dan perabasan pohon dekat jaringan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan jumlah gangguan pasokan listrik yang diakibatkan oleh petir, serta dahan atau ranting patah dengan jarak aman pohon dari jaringan sejauh 3 meter, terlebih saat terjadi cuaca ekstrim. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.